Halo, malam semua. Halo malam Pak. Tuh, lagi hujan di sini. Semoga internet mendukung ya. Ya ini tempat saya juga habis hujan angin, hujan badai, angin Wah, ribut halilintar Pak. waduh, lengkap. Jadi saya baru hujan malah. Oh iya, kalian udah diinfoin ini belum sih jadwal untuk bulan puasa? Sudah Pak tadi siang Pak. Oke, nah kita mau mulai jam berapa? Kan taraweh tuh. Enaknya biar sama-sama enak. Daripada ntar sekalian nungguin, saya juga nungguin. Jam berapa ya? Jam 8 gimana Pak? Nggak mepet. Mepet gimana Pak? Yang lain takutnya ada perbedaan waktu, Wita apa? Nggak apa-apa sih saya mah. Fine-fine aja jam 8 juga. Cuma ya sepakat jam 8 nih. Tahu jam berapa ya? Kita diperpendek ya. Saya jam 8 juga enggak apa. Yang lain setuju semua jam 8? Yang paling juga Jogja sama Tangerang aja Pak masjidnya. 8 lebih paling. Oke, 8 lebih. Kalau surat bacaannya panjang biasanya molor, Pak. Iya, makanya. Setengah 9. Oke. Malaman Pak. Malaman. Jam 8 udah lebih. Setengah 9 kemalaman. 8.15 seperti di jadwal aja Pak. Itu kan sesuai kan? Oke. 8.15 nih. 15. Oke lah. Kita satu pertemuan doang nih. Habis itu libur. Iya Pak. Oke, 8.15 lah ya. Jadi ya saya mau ini, mau kasih kisi-kisi aja. Pas saya lihat lagi, kalian hari Senin kena libur lebaran lagi. Waduh, makin panjang kalau kayak gitu. Jangan deh. Oke lah, berarti sepakat ya 8.15 untuk pertemuan kita di bulan puasa ya nanti. Ya Pak, ketok palu Pak. Iya, sip. Oke, kita ketok nih. Saya ketok nih. Oke, ya kita mulai ya untuk materi hari ini. Oke, nah malam teman-teman. Nah untuk pertemuan hari ini kita masuk ke distributed share memory. Oke, jadi kalau sebelumnya kita udah tahu gimana cara distribusi datanya itu, nah sekarang gimana tentang penggunaan si memori tersebut. Oke, nah distributed share memory itu nanti kedepannya kita sebut sebagai DSM. Oke, kita persingkat ya. Nah, konsep awal si distributed share memory ini atau secara paradigmanya itu sama kayak kita ngirim pesan aja nih sebenarnya. Kalau kita mau ngirim pesan, kita harus tahu pengirimnya siapa, sama isi datanya apa gitu, apa yang mau kita kirim. Jangan kalau kita mau nerima pesan ya udah kita terima aja datanya. Oke, nah sedangkan kalau di memori, gitu ya, ketika kita mau ngebaca gitu, data gitu, data itu kalau kita mau baca datanya kita butuh alamatnya, kita butuh address. Sedangkan kalau kita mau menulis, kita mau simpan gitu atau mau tulis datanya, kita butuh alamat sama datanya apa. Oke ya. Sekarang. Ini gimana cara biasa kirim message fetching. Oke. Secara umum. Jadi dari komputer A ke komputer B gitu kan, dimana si dari lokal memorinya dia masuk ke prosesornya, dia ngeproses, proses kirim, begitu juga diterima dengan komputer tujuan gitu kan. Oke, prosesornya menerima gitu kan, proses masuk ke lokal memorinya juga. Nah di sini otomatis dari segi implement tuh easy to implement, tapi untuk programnya tuh sulit untuk diprogram. Dia nggak ada global clock, oke, dan juga nggak ada common memorinya ya. Oke, nah
Sedangkan untuk si distributed share memory ini sebenarnya untuk tiap komputer ini, masing-masing komputer ini dia punya memori gitu, punya memori masing-masing. Nah, tapi bedanya di sini tiap memorinya itu kita gunakan untuk nge-share data. Otomatis dia akan lebih mudah untuk diprogram, tapi untuk implementasinya lebih sulit nih. Oke. Nah, si DSM ini, oke. Polus couple, oke, dia nggak butuh. Oke, untuk couple distributed system itu dia nggak butuh physical share memory yang tersedia. Lalu software layer-nya ini implement on the top. Oke, dari segi software atau itu kan dia ada di apa ya? Ada di layar teratas nih ibaratnya dari pesan communication system ini. Nah, jadi distribusi memorinya itu dia adanya di share memory abstraction nih untuk bagian developer atau programmer. Nah, jadi dia biasanya untuk pengaturan share memory ini masuknya ke abstraction. Oke, nah juga dia nge-provide adanya virtual address space. Oke, jadi memori itu punya alamat masing-masing gitu. Tapi ketika penggunaan distributed memory ini dibuat lagi nih virtual address gitu, mengatasnamakan dari masing-masing memori tersebut. Oke, implement. Nah, ini bisa diimplementasi dengan operating system yang berbeda gitu, walaupun dia punya library atau perkenalan selama itu support gitu, jadi nggak ada masalah dengan perbedaan operating system. Nah, okay. Distribution. Oke, nah ini ya. Jadi tiap-tiap komputer nih atau tiap-tiap PC atau tiap node, ya kan, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, mereka punya memori masing-masing gitu kan. Nah, setiap memorinya itu dibuatin lagi gitu, satu buah memori yang sebenarnya itu isinya itu adalah sebuah address dari tiap-tiap memori. Jadi isi tiap-tiap address itu kita sebut sebagai virtual memory ya. Ya, jadi isi dari si virtual memory itu ya udah berarti dia gabungan dari si memori dari PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 gitu. Seterusnya sampai PC N-1. Nah, ini contohnya ya. Jadi awal gitu kan, si komputer 1 dia punya physical memory sendiri, komputer 2 punya physical memory sendiri, komputer 3 punya physical memory sendiri, dan mereka punya blok-blok ID mereka tersendiri gitu. Nah, untuk nge-mappingnya itu dibuatin lagi nih, satu virtual ini, namanya si DSM atau si gitu sebagai DSM, isinya ya gabungan gitu dari pemetaan masing-masing memori ini. Jadi ketika kita ambil si blok ID nomor 3 gitu kan di dalam virtual itu sebenarnya itu kita ngakses physical memory di komputer 1 nih. Sedangkan kita akses di virtual memory ID blok 6, berarti kita lagi ngakses sebenarnya physical memorinya yang ada di komputer 2. Ya, begitu yang kalau kita akses komputer blok ID 9, berarti kita lagi akses physical memory di komputer ketiga. Oke. Nah, jadi kita nggak perlu tahu gitu kan bahwa si blok ID ini ada di komputer berapa. Yang penting kita akses si virtual memory ini, kita butuh datanya, udah kita dapat. Kita nggak perlu tahu gitu bahwa datanya ini disimpan ada di mana. Oke. Oke ya, setiap node ini isinya terdiri dari bisa satu atau bisa lebih dari si memory unitnya. Oke. Si software memory mapping managernya ini nge-maps ya, jadi dia nge-routing atau nge-map setiap lokal di memorinya itu ke dalam si share virtual memorinya. Oke. Nah, ketika ada request, salah satu komputer gitu, dia minta request, si memory mapping manager ini udah dia yang nge-charge ini, berarti dia yang nge-handle gitu ibaratnya. Kalau requestnya nggak ada gitu di dalam lokal memorinya, dia bakal request nih ke dalam komputer sekitarnya. Kalau nggak ada, baru dia request ke dalam server. Oke. Oke.
Okay, the basic unit is a memory. Oke, nah otomatis data itu sebenarnya awal yang mesti kita request ke server itu. Nah, jadi sebenarnya jadi lebih kita reduce nih karena datanya di cache gitu kan ke dalam satu network lokal. Jadi datanya otomatis data caching-nya dibutuhkan untuk nge-reduce di network latency. Lalu tiap basic unit data ditransfer atau di caching itu disebut sebagai memory block. Nah, karena tadi kita balik ke sini aja. Tadi ya, sebelum ibaratnya datanya itu request ke server gitu kan, kalau request ke server kita udah butuh koneksi internet, butuh itu udah lumayan berat lah. Nah, tapi ketika datanya masih di dalam satu network yang lokal nih, entah mau di komputer 2, mau komputer 3, mau komputer 1, otomatis kalau lokal itu speednya kan 100 Mbps, udah pasti jauh lebih kenceng tuh. Kecuali ada kecepatan internet yang lebih cepat daripada itu, mungkin lokal kalah. Tapi kan untuk saat ini kecepatan tertinggi masih lokal. Otomatis ya nggak langsung secara lokal, datanya secara lokal gitu kan diakses, ya udah pasti nge-reduce network traffic. Oke. Ini umumnya ya, secara satu buah virtual memory ini isinya terdiri dari 16 page atau 16 blok. 0 sampai 15, isinya bisa apapun. Dan tiap blok itu bisa beda-beda, bisa ada yang ukurannya besar, bisa ada yang ukurannya kecil, tergantung dalam isi datanya. Oke. Ya, dan di tiap blok itu kita bukan nggak bisa tentu isinya tuh ya diambil dari berbagai memori. Dari banyak memori di dalam lokal itu isinya dia ngegabung gitu. Jadi nggak di satu komputer atau satu memori itu jadi tumpuan gitu. Otomatis penggunaan memorinya tuh di tiap CPU itu jadi nggak terlalu berlebihan karena jadi sharing gitu. Tiap komputer itu punya blok memori yang masing-masing dipakai gitu. Jadi nggak terlalu tinggi. Oke. Nah, ini contohnya. Misalnya si CPU 1 ini dia nge-reference mau ngelihat gitu isi dari si blok ID 10. Dengan misalkan dia nggak punya, nah ketika dia request sebelum permintaan itu masuk ke server itu kan buat dapetin data si itu ya dicek dulu apa di lokalnya ada, ya udah ada nih ternyata si page 10 ini ada di CPU 0, ya udah otomatis umumnya tuh biasa data 10 itu di replication atau di cloning gitu ke dalam CPU 1. Nah, jadi si CPU 1 udah bisa baca nih isi dari si blok ID 10. Oke. Nah, ini kelebihannya dari si DSM, otomatis simple abstraction. Oke. Jadi karena dia ada di kalau kita balik lagi ke basic of object oriented, ya abstraction itu adalah layer paling bawah gitu, atau paling dasar pemberian dalam sebuah objek gitu, ibaratnya. Oke, better portability, distribution application. Oke, ini ya si DSM ini ditulis untuk share memory version ini bisa dieksekusi tanpa ini change, tanpa ada perubahan. Oke, nah performanya untuk beberapa application ya. Jadi ada beberapa kondisi kalau emang bukan nggak sesuai, nggak tepat gitu penggunaan si share memory ini, ada baru jenis application yang nggak tepat. Tapi untuk beberapa application yang kalau sesuai, itu dia punya kebutuhan local data, ongoing on demand data movement gitu. Oke, sama dia punya large memory space, karena tadi sharing masing-masing komputer, berarti otomatis penggunaan memorinya dia jadi jauh lebih banyak timbang satu komputer yang dijadikan akses sebagai server. Flexible communication environment. Oke, nah jadi setiap komputer di situ juga bisa bisa jadi sebagai main server. Kita sebut bukan main server
sebagai host lah ibaratnya. Jadi setiap komputer yang akses terhubung itu bisa jadi host gitu, mau bisa sebagai sender, mau juga sebagai receiver, nggak jadi masalah. Oke, this is not recipient information. Oke, dan untuk proses manajemennya juga mudah. Di sini ketika dia mau migrain proses, address. Oke. Nah, si desain dan implementation dari si DSM ini ada banyak. Dan kita akan bahas ini satu persatu, mulai dari granularity, struktur dari share memory space, memory coherent, dan access synchronization-nya, data allocation and access, replacement strategi, tracing, sama heterogeneity. Oke, tracing ini data block maksud. Oke. Oke, situasi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama granularity. Si granularity ini, oke, sini granularity block size. Oke, ini ukuran dari tiap blok memori tadi sebenarnya yang menentukan gitu kan. Si block size-nya ini pertama tadi si paging overhead. Oke. Tergantung si besar atau kecilnya si ukuran blok itu juga dipengaruhi sama si reference dari lokalnya atau directory size-nya. Semakin besar blok size-nya berarti semakin kecil directory-nya. Oke, lalu si tracing. Jadi semakin besar bloknya, jadi data insem data. Oke. Ya, semakin besar bloknya berarti sebagai data di sini dia bisa update oleh beberapa komputer langsung gitu sekaligus. Jadi semakin besar ukuran datanya berarti data itu semakin memungkinkan gitu bisa diupdate oleh beberapa komputer atau beberapa user sekaligus. Lalu fault sharing ini more and larger block when when to process access to fault sharing ini kalau ada dua orang ngeproses kita mengakses data di dalam blok yang sama, tapi datanya itu berbeda, itu unrelated variable. Gitu. Oke, nah ini contoh si fault sharingnya. Oke, di mana ada dua CPU ya, CPU 1, CPU 2 di sini. Oke, nge-code using variable B. Oke. Nah, dia melakukan perubahan gitu kan dengan si variable A. Lalu CPU 2 melakukan perubahan dengan si variable B. Oke, otomatis kan masing-masing itu melakukan perubahan yang berbeda nih. Si CPU 1 melakukan perubahan si variable A, si CPU 2 itu kan merupakan perubahan dengan si variable B. Nah, ketika disimpan gitu ke dalam si blok tersebut. Oke. Separate just happen to be on the same page. Oke, jadi di sini si blok ID-nya tuh bakalan bingung atau ngerancu gitu bahwa isi dari si blok ID-nya ini akan jadi apa nih, bisa A atau B. Oke, si PCS as a block size. Oke, dia mengizinkan untuk menggunakan existing patch yang ada, lalu juga mengizinkan akses kontrol untuk integrasi ke dalam memory management unit. Lalu jika halaman patch-nya itu bisa fit gitu ke dalam paket. Oke, is done. Oke, ini jadi kalau patch-nya itu bisa muat gitu ke dalam paket sesuai ukuran dari si bloknya, jadi belum tentu gitu. Ternyata dia bisa juga communication overhead itu juga makan memori juga gitu. Jadi dia ngambilin data, bukan ngambilin data apa ya.
ada space memory juga buat handle si communication itu. Si suitable data of entity for memory contention. Oke. Nah, ini struktur dari si share memory space. Oke. Struktur define abstract view. Oke, ini sebenarnya bentuk struktur dari si memory space saja. Ada yang nggak struktur, jadi bisa linear array, bisa word, jadi kita bisa pilih gitu fixed ranges untuk setiap application, yang DSM-nya jadi simple. Kalau by data ini jadi si collection objeknya atau variabelnya itu ke dalam suatu bahasa programan. Oke, jadi granularity-nya itu bisa dalam bentuk objek atau variabel. Jadi si DSM-nya itu complicated gitu karena si grain-nya atau si objeknya itu ya bisa berbeda-beda gitu, bisa objeknya itu bisa sederhana, bisa juga rumit. Dan kita nggak tahu gitu ibaratnya, walaupun kita dapat objek, tapi kita nggak tahu si objek itu seberapa kompleks dalamnya. Structuring as a database, nah jadi dia datanya itu mirip kayak database, jadi diurutin gitu berdasarkan associative memory atau per baris datanya. Nah, jadi dibutuhin programmer. Ini butuh kalian programmer gitu untuk bikin tadi dalam memorinya supaya berbentuk seperti table gitu. Oke, dan kita tambahin gitu mau ada special access function, mau akses share memory spaces, data aksesnya jadi nggak transparan atau apapun. Nah, konsistensi model. Oke, nah untuk meningkatkan si performance, nah si DSM ini juga biasanya tuh mengizinkan gitu untuk replicating data yang di share, ataupun juga dia ngizinin di bawah concurrent access gitu. Oke. Jadi sebuah data diakses lebih dari satu buah komputer juga dipersilahkan. Oke, nah jadi dia bikin rules bahwa application must obey to ensure consistency of memory. Oke. Jadi dia kayak bikin aturan bahwa si application-nya itu harus mematuhi ya dari si konsistensi dari si memorinya tersebut. Jadi semakin bagus konkurensinya, otomatis bisa di maintenance gitu untuk relax konsistensi si requirement-nya. Oke. Nah, si konsistensi model ini ada beberapa tipe. Yang pertama ini strict consistency model atau atomic. Nah, ini sebenarnya yang paling kuat dari si strong memory coherence. Kenapa? Karena ya datanya itu ketika kita udah define, ya udah seluruh user atau seluruh komputer yang akses itu ya cuma bisa baca doang, cuma bisa nge-read isi datanya apa, ya udah. Jadi entah mau di copy pun mau di apapun ya dapatnya juga data yang sama gitu, nggak akan mungkin adanya perubahan gitu si komputer A isinya data A itu adalah 2, ya udah setiap kali yang nge-read ngakses itu isinya pasti 2, nggak akan ada yang bisa ngebaca itu isinya itu berubah atau ada yang nulis ulang. Oke. Implementation existence so possible only on processor. Oke, jadi ini cuma perbedaan aja ketika kita ngakses ke dalam database gitu, berarti kita butuh ada jaringan gitu kan, otomatis si komputer A, komputer B pun juga pasti bisa koneksi yang berbeda gitu kan. Yang satu misalnya koneksi internetnya bagus, yang satu koneksi internet jelek, berarti akan ada network latency gitu. Lalu ada di berikut untuk determine global time, global synchronization ini sebenarnya kalau misalnya kalau CPU satunya itu ada di Indonesia gitu,
CPU 2-nya itu ada di Ukraina. Nah, kita kan nggak tahu tuh. Ketika mereka ngirim waktu gitu kan, si Indonesia kirim jam 8 malam gitu. Nah, si CPU 2 ngirim jam 10 malam. Apakah bisa dianggap itu waktu yang selisih mereka 2 jam? Kan nggak bisa gitu. Kita nggak bisa mastiin juga waktu antara si CPU 1 atau mungkin sama jam 8, nah kita nggak bisa mastiin bahwa mereka tuh input di waktu yang bersamaan. Jadi dia difficult global time, no global synchronization. Bahkan kalau yang pakai strict consistency ya udah mereka ngambil di memori mereka masing-masing ya sesuai dengan jam mereka masing-masing tetap. Oke, nah kedua ini ada si sequential, oke, consistency model. Dia sebenarnya masih sama, strongnya, masih cukup powerful gitu ibaratnya. Untuk segi keamanan ya, segi kepastian data gitu, bahwa data ini kemungkinan komputer A komputer B itu dapat menerima data yang berbeda itu masih cukup kuat gitu, bahwa kemungkinan itu kecil, tapi dia lebih lemah dibandingkan si strict consistency model tadi. Oke. Nah, di sini ya dibilang setiap komputer atau setiap node ini yang mengasih operation. Melihat jadi dia ada operasi yang ke dalam memori yang sama gitu, dan order perintahnya juga sama gitu kan. Oke. Oke, nah ini dia akan eksekusi bersama-sama nih. Jadi tapi kalau perintahnya berbeda, jadi akan ada di sistemnya antrian. Oke. Nah jadi sini contohnya, kalau ada 3 komputer gitu, yang satu mau baca tulis ngebaca R1 lalu dia tulis R1 lalu dia ngebaca R2. Komputer 2 juga sama itu kan, membaca R2 lalu tulis lalu ketika perintahnya sama ya udah hal 3 itu bisa dilakukan bersamaan nih. Tapi kalau permintaannya berbeda ya otomatis adanya sistem antrian sekuensial dilakukan. Oke, permintaan kedua baru akan dieksekusi ketika permintaan request pertamanya itu udah dilakukan atau dijalankan. Oke, nah ini ya. Jadi dia tujuannya untuk memastikan bahwa nggak ada memory operation yang dimulai gitu sebelum permintaan atau request operation sebelumnya itu udah selesai atau udah komplit. Oke. Ini casual consistency model. Casual. Rates that are potential. Let's just see. Oke, ya, kalau si casual ini dia ada kondisinya nih. Jadi ketika ada si operation gitu, soal dia mau nulis W1 ini sesuai dengan si W2 ya udah berarti ini diizinkan. Tapi kalau enggak ya tetap sistemnya harus dilakukan antrian juga nih. Tapi ketika ada kondisi yang terpenuhi gitu, ini dibolehkan ya udah berarti boleh dilakukan itu. Proses ini boleh dilakukan bersama-sama. Tapi ketika kasual tidak terpenuhi ya otomatis ini tetap harus nunggu, sama kayak si sekuensial. Sebenarnya kalau ini kan kalau sama masih dilakukan bersama-sama. Nah kalau ini kita kasih kondisi nih, kondisi apa yang kalau terpenuhi boleh dilakukan secara bersama-sama. Oke, ini contoh, skip aja. Kalau ini si pipeline random access memory atau sebut sebagai PRAM consistency model, oke, disebut juga sebagai FIFO consistency. Oke, ya, jadi sesuai namanya ya, FIFO press in press out. Jadi dia nulis sampai selesai gitu kan, satu buah proses, lalu dia receive gitu kan, proses berikutnya, lalu dia eksekusi gitu, eksekusinya selesai, diterima lagi, proses berikutnya apa, prosesnya dijalankan, selesai gitu, dia begitu terus. Proses yang pertama kali diterima ya dia yang jalankan itu,
prosesnya selesai, baru dia terima lagi proses berikutnya. Oke. Nah, ini prosesor konsistensi model. Oke. Oke, ini sama. Dia bilang semua proses tulis operation performed in the same memory location, no matter by which process. Oke. Oke, di sini ibaratnya semua perintah yang dia terima itu, semua perintah tulis itu nggak peduli apapun ya, semuanya ya baik lagi diproses sesuai order yang mana yang lebih dahulu diterima itu duluan yang dikerjakan gitu. Jadi dia nggak ada skalanya gitu. Jadi mana yang mungkin permintaan kedua itu lebih krusial atau lebih apa, jadi dia nggak ada, tetap permintaan yang lebih masuk itu yang dia lakukan. Nah, ini si weak consistency model. Oke, based on events. Nah, oke. Oke. Ini dia bilang berdasarkan fakta bahwa tadi ya, hasil dari beberapa proses operation yang ditulis itu bisa digabungin dan dikirim ke proses yang lainnya gitu. Ya, jadi butuhin ketika dia butuhin ya. Tapi misalnya di sini ketika ada tadi ini critical section nih. Ketika si memori kan dia nggak punya cara gitu untuk mengetahui apakah si proses yang tadi itu kritikal atau enggak nih. Udah cari data yang gitu bahwa si proses 2 ini kritikal nih, harus dilakukan, atau proses 5. Oke. Nah, jadi dia mau propagate memory in usual way, isolate access to share variable. Oke, dia mengisolasi gitu akses ke dalam variabel yang di-share. Itu juga bukan hal yang langka, hal yang aneh sebenarnya. Kalau udah di-share lalu diisolasi itu. Oke, untuk menjamin kekonsistensian dari si itu nge-push sebuah group of memory daripada si individual memory ini, si kita biasa programmer itu dia nentuin nih kapan bahwa perubahannya itu harus dilakukan gitu. Tujuannya ya baik lagi melakukan performa yang lebih baik. Nah, sini contohnya sih. Oke, belum ada. Oke, nanti ada contohnya. Oke, nah. Oke, di sini dia caranya itu dengan menggunakan sini synchronization variable. Oke, jadi ketika diakses oleh suatu buah proses gitu kan, dan dimana si prosesnya itu ada perubahan, otomatis dilakukan proses sinkronisasi. Jadi dia melakukan perubahannya tadi itu supaya diketahui oleh semua komputer yang lagi ngeproses tersebut. Oke, nah ketika si sinkronisasinya komplit, semua proses tulisnya tadi itu bahkan dikirim lagi nih ke semua komputer yang memiliki gitu ibaratnya si blok ID tersebut. Oke. Nah, ini ada beberapa recommend-nya. Following recommend-nya, oke. Si akses terhadap si synchronization variable itu sifatnya harus sequential konsisten. Si proses sebelum si operation tulisnya itu harus selesai gitu sebelum sebelum akses ke sinkronisasi variabel. Oke, nah sebelum akses ke synchronization variable juga harus komplit gitu kan, sebelum dia akses ke non synchronization variable. Oke, di sini dia belum jelasin. Oke, nah. Oke, untuk real konsistensi modelnya. Oke, di sini kebagi dua. Emang cuma ada dua sih, bukan terbagi dua. Cuma ada dua sebenarnya. Yang pertama itu ya proses exit,
critical section ini, jadi ketika perubahan dari semua memorinya itu sudah mau dikirim ke seluruh node lainnya, lalu proses enter critical section ini ketika si perubahan tadi itu proses itu baru mulai diproses nih ke dalam ke seluruh node yang akan diproses sini. Oke, nah bakal ada dua dua variabel atau dua status itu ibaratnya. Nah, variabel yang pertama itu acquire ini ketika dia mau masuk ke dalam critical section, nah dia nge-acquire. Nah, ketika dia mau keluar atau mau ngirim, dia bakal release. Nah, oke. Acquire and release on different mode. Okay, can you see? Oke, nah ini ya prosesnya mau ketika statusnya mau berubah, ketika sinkronisasi mau kapan dia harus nge-acquire, kapan itu release, bisa tergantung gitu ya. Tergantung kondisi ngeloknya itu, tergantung dari situasinya intinya. Oke. Jadi bisa di-achieve ketika menggunakan barrier mechanism. Oke. And the process around. Oke. Nah, ini kondisinya tadi ya, kondisi kapan harus acquire, apa harus release ini. Nah, pertama ini semua prosesnya itu harus selesai, proses acquire done itu. Oke. Harus selesai dengan proses must have complete successfully before. Oke, nah si proses acquire ini dan ketika si proses yang harus complete successfully sebelum si aksesnya ngakses ke dalam si share variable itu dilakukan, lalu si previous thread dan tulisnya ini juga harus complete gitu sebelum proses release-nya itu diizinkan gitu dilakukan, lalu si acquiring atau release akses ini harus diproses prosesor konsisten gitu. Oke, jadi ini suka disebut juga sebagai eager release consistency. Nah, oke, dari you. Nah, ini lazy release consistency model. Jadi terkadang perubahan tadi kan dikirim semua tuh komputer yang ibaratnya kita buka file A gitu, di mana komputer A ketika ada komputer 2 ngebuka file A itu kan akan di-copy kan ke dalam si komputer 2 gitu. Kayak komputer 10 akses file A, otomatis file A itu di-copy juga ke dalam lokalasi komputer 10. Nah, ketika ada komputer berapa ya? Komputer 3001 gitu kan, melakukan perubahan, otomatis kan di lokal-lokal masing itu akan dikirim semua kan. Nah, ketika dikirim semua kan akan kan lumayan makan proses tuh. Nah, di sini ada lazy release consistency modelnya. Oke. Ya, jadi kita modification gitu kan supaya ketika si komputer 3001 tadi mau perubahan, dia nggak akan kirim nih ke semua komputer. Oke. Nah, ini dia nggak akan neural network traffic yang akan dibuat gitu sebelum si proses acquire-nya itu selesai. Oke. Nah, ininya beberapa model tadi ya. Mana yang termasuk strong proses modelnya. Itu ada si strict, sequential, sama si causal. Misalkan kalau yang weak itu ada si weak sama si release. Nah, tapi bedanya si yang strong ini dia nggak butuh adanya proses synchronization. Oke, karena tadi ya, ini dia udah strong itu bahwa kemungkinan bahwa data ini berbeda gitu kan antara komputer 1, komputer 2, komputer 3 dengan komputer semuanya itu kecil, jadi dia nggak perlu synchronization. Sedangkan kalau si weak and release ini kan dia lemah nih, kemungkinan datanya itu tinggi nih, makanya dia biasa menggunakan model si synchronization tadi. Oke. Nah, ini summary ya dari si konsistensi modelnya. Mana si
strict consistency ini not critical, si sequential consistency ini disarankan, tapi untuk low concurrency, oke, si casual, VRAM, prosesor ini dia nggak nge-provide si memory coherence, okay. Karena di sini dia bilang adanya different process, juga melihat gitu kan difference subsequent di setiap operation ya. Oke. Nah, si weekend release ini bikin apa ya? Konkurensinya lebih bagus, tapi balik lagi. Si developer atau si programmer itu butuh setup itu kapan data itu harus apa ya? Kapan data ini harus update nih ke komputer lainnya. Sini oke, belum. Stalling kelewat. Oke. Ini belum sih. Oke, di sini ada. Oke, nah contohnya ini sebenarnya sih kita paling sering itu ya benar sih, emang cuma dari segi programmernya nentuin gitu. Kita nentuin bahwa data ini kapan harus kita atur bahwa kapan data ini harus bisa terupdate, kapan data ini harus terkirim. Nah, contohnya itu misalnya data kota deh. Data kota itu data kota sedikit. Kalau kita main di layanan ekspedisi deh, data ekspedisi itu nggak cuma sampai kota, tapi dia udah sampai ke kecamatan, sampai kecamatan, mungkin sampai ke kelurahan gitu kan. Jadi itu data kelurahan gitu. Ketika kita si klien gitu kan ngakses gitu kan, dia mau data kelurahan seluruh Indonesia. Nah, data itu kan nggak sedikit tuh. Kelurahan di Indonesia itu katakanlah, seingat saya itu ada berapa ya? 85.000 data dah. Satu klien request 85.000 data gitu kan. Kalau ada 10.000 klien, ya otomatis kan server bakal tewas juga gitu. 85.000 data, yang akses banyak berkali-kali gitu kan. Setiap kali si A request dikirimin 83.000 data, si B request dikirimin, nah, kan bakalan ngabisin resource server gitu. Nah, biasa penggunaan si memori ini nih. Jadi ketika si komputer ini request, ya udah kita kirimin, mungkin pertama kalinya itu akan berat, tapi ketika kedua, ketiga, keempat dan seterusnya otomatis sudah keseringan gitu, karena datanya udah ada di komputer dia, udah ada di memori dia. Nah, tapi kan pertanyaannya itu tadi, ketika misalnya data kabupaten ini berubah nih, atau ternyata ada satu buah kabupaten yang salah nih, kita mau edit, kita mau ada perubahan. Nah, yang di komputer lokal itu kan kita harus update dong, bahwa perubahan itu harus terjadi. Atau ternyata komputer 6 itu dia melakukan perubahan nih, dia mau nyata dia tahu nih bahwa daerah kelurahan dia itu salah namanya, atau kode posnya itu berbeda. Nah, jadi si programmer ini harus ngatur gitu ibaratnya, kapan si perubahan ini bisa tersimpan dan kapan si kliennya itu harus terupdate data gitu. Tapi kalau emang, jadi harus juga tahu bahwa si data ini seberapa fleksibel atau seberapa sering data ini jadi perubahan. Kalau datanya nggak pernah berubah atau nggak pernah aman, ya udah, jadi kita bisa pakai aja yang si strict atau pakai si sequential atau pakai ini. Tapi ketika datanya cukup tinggi juga gitu bahwa ini itu jadi kesalahan, terjadi butuhnya ada perubahan, ya udah mau kita menggunakannya entah pakai si release atau pakai si week ini, supaya ketika ada perubahan ini ya udah butuh tinggal sinkronisasi setiap komputer itu kita update perubahannya. Kurang lebih seperti itu case-nya. Nah, sekarang ke implementasinya si sequentialnya. Nah, dia ada 4. Yang pertama itu non-replicating sama non-migrating block. Yang kedua itu non-replicating tapi migrating block. Yang ketiga itu replicated dan migrating block. Yang terakhir replicated tapi dia non-migrating block. Oke, nah ini si non-replicated sama non-migration ya, ini yang paling simpel. Jadi setiap blok di dalam memori ini punya single copy-nya gitu kan. Oke, dan location-nya itu selalu fix, nggak pernah berubah. Oke, nah.
Oke, di sini juga dibilang setiap request dari sebuah blok ini ya cuma ada satu gitu kopinya. Oke. Nah, jadi otomatis ketika ada yang request, ya dia request ke komputer tersebut, blok ID-nya, memorinya tersebut, ya udah. Ketika dia mau perubahan juga dia kirimnya datanya ke situ. Gitu. Jadi datanya nggak di cloning dan juga nggak di immigrate. Oke. Nah, jadi datanya tuh bakal di throwback atau dikirim balik di sharing data tiap kali kita tadi ya di sini ya. Kita sebagai klien gitu kan request data bisa ke dalam komputer si owner, lalu si owner balikin gitu kan ngerespon datanya. Nah, ketika kita mau nyimpan ya otomatis datanya itu kita kirim lagi gitu ke dalam server sana. Oke. Nah, data location-nya there is a single copy of each block lah. Tadi bilang nggak ada copy. The location of block never change. Oke. Oke, use mapping function untuk menemukan si bloknya. Oke. Nah, ini yang kedua, non-replication tapi migrating block. Oke, nah setiap sama ya. Ini setiap blok dari memorinya punya single copy, cuma ada satu. Nah, tapi setiap aksesnya ini bisa bikin si blok datanya itu berpindah nih, dia migrate nih dari satu buah node ke node mana yang making akses atau perubahan. Nah, otomatis kepemilikannya berpindah nih, change its owner. Oke, given data. Oke, nah jadi tadi misalnya request data A dari owner gitu kan, si klien request gitu kan, ketika request si owner ini nggak cuma ngasih gitu, tapi dia mindahin datanya itu dari awal ke si owner ke dalam si klien. Nah, ketika si klien simpan ya udah datanya itu ada di memorinya si klien ini, dia jadi owner nih. Oke, nah kelebihannya datanya jadi tadi ya karena di migrate dikirim ke dalam si klien, jadi datanya ada di lokal, jadi nggak ada communication cost, like local of reference. Oke. Jadi cost tadi karena ya udah di lokal kita ya multiple aksesnya jadi redas gitu, nggak perlu ngapa-ngapain. Oke, nah disadvantage-nya jadi prone to tracing sama parallelism-nya jadi tidak memungkinkan, jadi nggak memungkinkan dan oke. Bisa ada waktu. Oke, saya percepat ya. Data location. Oke. Intinya setiap ada komputer kebutuhan itu dia bakal ngirim pesan ya, atau dia nge-broadcast nih. Misalnya komputer satu dia mau lihat gitu, atau komputer B atau di mana dia nge-broadcast dulu ke network gitu. Komputer B, gue mau lihat data ini dong, gitu. Atau di komputer B, nah, gue mau tulis komputer A, nanti baru di mapping gitu berarti. Nah, jadi berbeda si centralized server algoritma ini. Dia bakal ngemetain gitu ya, tergantung si kalau dia ada di DSM ya dipakai DSM, kalau nggak pakai berarti ada di masing-masing lokal memorinya. Oke, tujuannya ya si centralization ini yang buat location si tempatnya tadi, location query juga ngurangin si parallelism ini. Oke. Fix. Oke, nah kalau fix ini lokasinya tadi ya, lokasinya sudah fix, ada di tiap node, jadi ketika diakses atau apa udah pasti nodenya ada di situ, nggak akan berubah, bisa dipindahin, di copy boleh, tapi node awalnya tuh nggak akan berubah. Kalau dinamik ini tadi lokasinya tuh bisa
bisa berpindah-pindah gitu. Yang awal ada di node 1 bisa pindah ke node 2, node 2 bisa node 3 selama si DSM itu ngupdate gitu. Bahwa awalnya data ini ada di blok ID berapa, nggak ada perubahan atau berpindah owner, si DSM ini tetap update bahwa datanya itu ada di blok ID berapa. Oke, nah ini tadi yang ketiga, replication dan migrating block. Oke, jadi si replication ini tujuannya buat ningkatin kan parallelism, tapi bakal jadi memory coverage-nya lebih complicated. Si replication tujuannya ya untuk ngurangin traffic gitu kan, atau reading cost, ya tapi dia akan meningkatkan writing cost-nya. Oke, nah ada protokolnya itu ada word invalidate sama word update. Oke, nah sini word invalidate ini word invalidate ini misalnya awal si klien ini request gitu kan, request block masih ada di dalam node 2 gitu, otomatis setelah di request datanya ada bakal di replicate atau di cloning ke dalam si client node. Nah, ketika client node simpan perubahannya itu atau dia melakukan apapun ya, datanya udah disimpan. Nah, itu bakal di invalidate nih, akan dipastiin lagi di dalam komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4 sampai komputer KM. Apakah mereka punya data ini? Kalau punya, update nih. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Jadi dia pasti nih, setiap komputer ini punya data ini. Karena kalau dia punya ya perubahan dari si klien ini harus terbarukan. Mereka harus update. Nah, teman kalau si write update ini sama, prosesnya mirip-mirip. Cuma bedanya ketika di endingnya, kalau tadi dia nge-invalidate, mastiin dulu. Gitu kan, bahwa si komputer ini ada atau tidak. Kalau ini langsung aja. Si perubahannya langsung update ke seluruh node yang ada. Dia melakukan proses update. Nah, untuk proses update-nya itu kita butuh namanya global sequencer. Nah, si global sequencer ini tujuannya tadi, ketika prosesnya tadi kan ada banyak tuh, komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 3001, komputer 3002, komputer 1.600 sekian. Nah, otomatis kita butuh si global sequencer ini ya untuk bikin antrian perubahannya itu. Oke. Ketika perubahannya selesai atau si verified, ya bakal next selanjutnya. Oke. Nah, ini masuk ke data location. Oke, nah, data location. Oke, isinya ada 2. Lokasi si owner dari si bloknya tersebut. Yang kedua itu keep in track bahwa si node-nya itu masih punya gitu valid copy dari si bloknya tersebut. Oke, nah ketika di broadcasting itu dia bakal nge-copy set list of nodes mana yang punya dari si copy tadi ya. Oke, dan dia cuma read fault kalau ternyata komputer yang baca itu adalah ownernya. Otomatis kan file sama dia ownernya. Tapi kalau bukan ya pakainya word fault gitu. Oke, si ownernya tadi bakal nge-send si block dan juga si copy dari itunya ke seluruh node-nya. Oke, lalu si end-send-nya bakal di invalidation. Oke, ke seluruh node untuk mengcopy perubahannya. Lalu setelah kalau perubahannya udah diselesai, invalidation copy-nya di set ke nol supaya ya nggak terjadi looping atau perubahannya itu nggak berulang-ulang. Oke. Nah, kalau centralis si server algoritma ini dia bakal read fault sama read fault. Oke, read-nya ini bakal si var add to end dan membalikin lagi owner information-nya ke si end. Oke, word fault-nya dia nge-copy si owner information ke si end, lalu si ini initializing copy dari setnya only cuma si end, lalu si end itu bakal menerima block dari owner dan juga dikirim invalidate semua ke kopiannya. Oke, ini fix distribusi server. Oke, ini sama, cuma datanya dia fix ini. Kita skip aja. Nah, kalau dinamik, oke, si
Dynamic ini perubahannya cuma tadi ya, milik si ownernya itu bisa berpindah-pindah, gitu, bisa berubah-berubah. Oke. Add copy and send itu. Oke, ya. Nah, yang terakhir si replicated and non-migrating block. Oke, nah di mana di sini dibilang setiap replikanya itu fix gitu. Jadi write update protokolnya digunakan. Jadi ketika sini nggak ada ya. Oke. Di mana ada kita mau akses ke sumber A gitu. Sumber A itu masih fix gitu, datanya itu ada di situ. Tapi ketika ada datanya ada di sana, kita copy gitu kan, di cloning ke dalam sini, tapi nggak dipindahin ya, data dia tetap fix. Nah, ketika di copy, data yang ada di kita pun bakalan jadi fix juga gitu. Oke. Nah, jadi ketika tiap kali ada yang akses mau apapun ya silakan aja, tapi data yang ada yang udah kita copy atau udah kita akses itu bakal ada tetap gitu juga dengan komputer berikutnya gitu. Setiap kali dia request datanya tersebut ya bakal dibikin replika atau di cloning, ya udah setelah ada dari komputer mereka akan jadi fix datanya. Oke, analisis munim atau realized consistency of DSM terbagi jadi beberapa way, yaitu si struktur dari share memory, jadi struktur sebagai collection dari share variable di declare sebagai keyword share. Nah, di mana setiap share variable-nya itu sama dengan annotation flags atau spreadsheet page. Nah, lalu si synchronization mekanismenya kalau di log itu mau di acquire log atau di release log. Kalau ketika mode barrier-nya itu ada wait at barrier primitive sama use centralized barrier server. Oke, ketika page fault-nya dia ada ini ya, ada probable, ada owner, ada si base dynamics distributed server algoritma. Lalu copy set-nya itu tujuan untuk nge-keep on track semua replikanya. Oke, nah ini annotation-nya aja. Untuk si share memory ada read only, ada migratory, ada where shares. So ini ya, read only cuma bisa di read gitu kan. Oke, jadi boleh di copy apapun tapi nggak bisa dirubah isinya, cuma bisa di read. Kalau migratory bisa ditulis, bisa dipindah-pindah isinya. Oke, read shared udah ditulis dan di sharing penggunaannya. Oke, producer consumer ini dengan share variable yang ditulis by only one process, tapi bisa di read sebagai fixed set of processes. Oke, resultnya itu ditulis oleh boleh banyak proses. Oke, tapi dibaca oleh satu proses. Reduction ini untuk automatically modified. Nah, jadi dia bisa export log, read, update, atau reduce log. Nah, si konvensional. Oke. Replacement strateginya ini untuk apa ya? Which will to replace usage. Oke, ini untuk menentuin gitu kan kapan blok itu harus di replace. Nah, tergantung penggunanya mau pakai LRU atau mau FIFO. Lalu fixed base-nya itu mau pakai fixed base atau mau pakai variable get space. Lalu si use base fixed base algorithm ini dibilang lebih cocok untuk DSM. Nah, kalau di DSM ini setiap komputer atau setiap node ini bisa diklasifikasi lagi nih untuk beberapa tipe, ada 5 di sini. Unused ini untuk free memory block, nil ini untuk invalidate block, read only ini only read access right, read owned ini untuk owner dengan read access right, oke, readable ini read access permission. Ketika where to place replacement blocknya itu bisa pakai secondary store atau pakai memory space di komputer lainnya. Oke. Tracing. Nah, tracing di sini dibilang itu terjadi ketika sistemnya ini
banyak waktu gitu untuk nge-transfer si share data block dari satu ke komputer lainnya. Oke, nah dibandingkan waktu yang dipakai itu yang digunakan tadi, sebenarnya bisa digunakan juga gitu untuk executing proses yang lainnya gitu. Oke. Contohnya ya di sini ada providing application control log, bisa mengenai block apa to enable for minimum amount of time, bisa fix, bisa dinamik, tergantung dari basic of part access pattern-nya. Lalu ada tailoring, di mana si coherence algoritma ini untuk nge-share data usage pattern. Oke. Dikit lagi, other approach of pendekatan lainnya ya untuk si DSM ini. Jadi bisa di case yang ini bisa di manage oleh operating systemnya, atau si caching-nya ini juga bisa di manage sama si MMU hardware-nya. Nah, si data caching ini bisa di manage oleh berbagai runtime system, berbagai bahasa. Oke, nah si heterogeneous yang tadi ya bisa diakses berbagai bahasa, otomatis si DSM ini jadi sifatnya tuh heterogen. Jadi data compression-nya bisa di-migrate ke antara dua komputer atau lebih. Lalu si structuring DSM-nya ini merupakan collection dari beberapa tadi language object. Unit of data migration itu ternyata pasti sebuah objek, dan di mana si objeknya ini scalar data type-nya bisa macam-macam. Bisa array, bisa sebuah variabel, bisa string, bisa isinya objek dari objek lagi gitu kan. Jadi sebenarnya dia bikin ini tuh nggak efisien karena bisa besar, bisa kecil, bisa gede banget. Dan dia cuma allowing si one type data in a block. Si patch size is a block size. DSM patch ini keep a traditional additional information untuk nge-identifying tipe data atau maintenance di dalam patch tersebut. Nah, dia juga nge-waste memory ketika terjadi fragmentation. Size of application level through different. Ini size application levelnya. Di antara dua mesin ini atau mapping di antara dua mesin juga bisa nggak cuma one to one, bisa lebih dari komputer yang terlibat. Lalu untuk setiap patch yang di-convert, even a small portion itu dibutuhin, sama dia butuhkan user untuk nge-provide conversion routines. Nah ini si block size selection-nya dia jadi large patch, jadi large patch untuk semua mesin, small patch untuk semua mesin, lalu intermediate patch untuk size algoritma. Segitu dari saya. Sorry kalau terlalu lumayan banyak. Iya, Pak. Jadi terburu-buru. Sampai sini kita bolehlah tanya sebelum saya absen. Kalau ada yang mau bertanya. Yang mau nanya? Tidak ada? Aman? Belum, Pak. Waduh. Aduh, calon engineer. Untuk praktek mungkin habis UTS ya. Saya sih udah nyiapin. Kalau udah nyiapin, pengennya juga praktek sih. Tapi gimana ya? Materi kita banyak. Ini sambil saya absen. Abdallah Hudfaizi, Hudjaifi. Ada Abdallah? Ahmad Fauzi? Tidak, Pak. Hah? Ahmad Fauzi tidak. Nggak ada. Atta Esa Nugraha?
Hadir, Pak. Oke. Doni Wahyudi. Doni. Oke, tidak ada. Fadli Marcelo Manalo. Hadir, Pak. Oke, Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Raka Fadila Al Farizi. Halo Pak. Iya, Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Doni udah dipanggil belum nih Pak? Doni udah. Oh baik Pak, terima kasih. Oke. Tapi sempat internetnya putus. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Hadir. Reza ada ya? Ada, Pak. Hadir. Rituan Prasetya. Rituan. Tidak ada ya. Rifki Setiawan. Tadi ngecek siapa? Nah, ini Rituan Prasetya. Mungkin baru kemas-kemas balik atau gimana? Rifki Setiawan. Rifki. Singgi Prasetyo. Hadir, Pak. Maaf lagi di jalan, Pak. Perjalanan pulang. Oke. Oke, saya juga mau pulang. Ya, hadir, Pak. Setuan, Pak. Oke ya. Hadir, Pak. Mohon maaf tadi agak ngelek-ngelek ini, Pak. Rifki, ya udah Rifki. Terima kasih, Pak. 11. Iya, oke. Udah semua ya? Itu Ridwan, Pak. Hadir, Pak. Di chat. Saya hadir, Pak. Ridwan, iya Lagi Ridwan di udah. jalan. Kenapa, Pak? Sumber mau yang tuh udah habis tuh. Aduh. Aduh, mesra ya. Aduh. Oke lah. Oke ya. Kalau itu cukup sekian dari saya. Thank you semuanya. Kita ketemu minggu depan masih. Aduh. Sumber mau yang Lagi malam Selasanan itu. Iya. Ya udahlah. Oke, sebelum kita mengganggu mereka lebih lama lagi, kita akhiri. Yuk, thank you semuanya. Bye. Ya, Pak. Thank you, Pak. Terima Selamat. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam dan selamat beristirahat, Pak. Iya, yang. Iya yang. Kalian luar biasa. Iya, kalian luar biasa muncul saat absen.